Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada kuliah daring kita. Pada sesi kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan keterampilan dasar dalam mengajar. Pada sesi yang lalu kita telah membahas tentang keterampilan dasar dalam mengajar, dan di kolom komentar banyak sekali pertanyaan berhubungan dengan keterampilan mengajar. Dan pada video kali ini ataupun sesi kali ini saya akan mencoba menjawab pertanyaannya satu persatu. Oke, dimulai dari pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum, saya istiqomah, NIM-nya 204190059 PGMI kelas 3B. Izin bertanya, mengapa setiap calon guru dibutuhkan memahami keterampilan bertanya? Jadi begini, keterampilan bertanya kenapa diperlukan? Kan cuma sekedar bertanya. Mengapa secara seorang guru itu harus memiliki keterampilan bertanya? Karena pertanyaan itu ada pertanyaan produktif, ada pertanyaan non produktif, ada pertanyaan imajinatif, ada pertanyaan non imajinatif. Artinya seperti ini, seorang guru itu jangan sampai hanya melempar pertanyaan yang tidak produktif. Keterampilan bertanya sangat diperlukan. Misalnya seperti ini, ada satu buah jeruk. Kalau kita buat ke pertanyaan yang tidak produktif, kita tinggal bertanya, ada berapa buah jeruk yang ada di depan? Siswa hanya akan menjawab satu karena udah kelihatan. Tapi ada pertanyaan yang produktif, yaitu dengan pertanyaan ada berapa isi bulir ataupun isi bagian dalam pada buah jeruk ini. Siswa akan bereaksi dengan cara membuka kulit buah tersebut dan menghitung isi dari buah jeruk tersebut. Nah, itulah yang dikatakan dengan pertanyaan produktif. Artinya mengapa guru harus memiliki keterampilan bertanya, agar seorang guru atau pengajar itu jangan asal bertanya. Dan ada pertanyaan imajinatif dan non imajinatif. Dan kemudian ada lagi itu dari Eka Lopitasari kelas PGMI 3A bertanya, bagaimana agar kemampuan mengajar guru itu bisa menjadi fondasi suksesnya pembelajaran di kelas? Karena bukan sedikit guru SD, MI dalam proses pelajaran dikarenakan sering sekali tentunya ditemui ketika apa yang telah disiapkan di malam hari nanti sudah di kelas semua itu tidak seperti yang direncanakan. Artinya tidak sesuai dengan ekspektasi yang dibayangkan. Udah merencanakan namun tidak sesuai dengan apa yang direncanakan. Nah, makanya saya bilang pada pertemuan yang lalu, tidak bisa menyiapkan pembelajaran hanya dalam waktu satu malam. Menyiapkan sebuah pembelajaran itu butuh namanya materi. Yang pertama, yang kedua pengujian materi, dan yang ketiga percobaan materi. Masa percobaan materi ini kita praktekkan sendiri di depan kaca. Kita praktekkan sendiri cara kita mengajar itu pas atau tidak. Artinya begini, jika Anda hanya menyiapkan pada malam ini bisa mengajar, ya jelas itu pasti lupa. Apalagi mengajarnya dengan tanpa menggunakan metode yang tepat dan benar. Wow, tambah kacau. Artinya, jika Anda mengajar di hari Rabu, siapkanlah bahan tersebut di hari Senin. Di hari Senin itu bahkan banyak lagi perombakan materi, perombakan media, perombakan skenario, sehingga kemudian pencocokan model, strategi pembelajaran, sehingga ketika diimplementasikan pada hari H itu tidak akan meleset dari ekspektasi kita tadi. Dan yang kemudian ada lagi pertanyaan dari Radia, ingin bertanya bagaimana cara efektif untuk mengenalkan sebuah pelajaran kepada siswa. Ya saya bilang tadi, cara efektif mengenalkan pembelajaran pada siswa itu dengan menggunakan strategi dan model pembelajaran yang tepat. Strategi mengajar, strategi pembelajaran, kemudian model pembelajaran sangat diperlukan karena dengan keterampilan mengajar bisa menumbuhkan pengalaman belajar siswa yang baru. Misalnya demonstrasi, itu kan tepat dengan materi yang tepat, dengan model yang tepat. Materinya IPA, contohnya mata pelajaran IPA, materinya mengamati pertumbuhan kecambah dengan metode demonstrasi. Nah, kan tepat, itu membuat siswa lebih berantusias, siswa lebih wah hebat nih, bagus nih. Siswa lebih lebih aktif dalam melakukan pelajaran, sehingga itu tepat untuk siswa, begitu. Kemudian dari Wiliana Agus Rahman dari BGMI 3C, dia bertanya,
Apakah kita sebagai pendidik nanti harus menyiapkan berbagai media belajar agar peserta didik memahami pembelajaran? Ya, pasti. Kenapa? Karena itu adalah fondasi utama seorang guru dalam mengajar. Jika tidak ada yang namanya strategi media, kemudian tidak ada penyesuaian dengan materi, waduh, kacau. Seperti yang ditanyakan tadi, menyiapkan malam, kemudian pagi diterapkan, lupa, ambiar. Nah, artinya ketika kita ingin mengajar, hendaklah kita mempersiapkan media tersebut. Itulah untuk menjadi guru yang profesional. Kemudian ada dari Elizabeth Marnisa, Pak, bagaimana cara seorang guru untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan yang dimiliki peserta didik? Nah, makanya itu tadi ada yang namanya dalam pembelajaran itu ada namanya evaluasi. Setelah kita melakukan implementasi, development, kemudian improvement, dan kita melakukan evaluasi, di situ kita mengetahui peserta didik itu kurangnya di mana, atau kitanya kurangnya di mana dalam menjelaskan. Nah, disitulah karena peserta didik itu memiliki kriteria yang berbeda-beda. Bagaimana cara seorang guru agar perhatian murid fokus ke materi pembelajaran disampaikan oleh seorang guru? Ya jelas ya, media. Kalau kamu hanya menggunakan ceramah seperti yang saya lakukan sekarang ini, hanya kamu sebagai sentralnya, itu membuat kamu membuang tenaga. Makanya ada yang namanya student center learning, pembelajaran yang berpusat pada siswa dengan menggunakan media pembelajaran yang sangat bervariasi, sehingga pembelajaran itu menjadi lebih bermakna dan siswa bisa tertarik mengikuti materi kamu. Kalau kamu cuma ceramah menulis CBSA catat buku sampai habis, ya siswa jangan marah kalau siswa jenuh, itu salah kamu sebagai seorang guru. Oke? Kemudian dari Dede Puspita 3B, saat ini kita sedang dihadapkan dengan wabah COVID-19, ya betul? Pertanyaannya, bagaimana caranya agar kita menjadi guru MI yang profesional di masa pandemi seperti ini? Tentu kita tidak tahu kapan wabah ini akan menghilang, dan di masa mendatang apa yang harus kita lakukan? Ada pelajaran daring terasa seperti interaksi guru saat menjelaskan langsung. Strategi, skenario, rencana sama. Dengan adanya itu, semuanya walaupun kita terasa jauh, tapi dengan adanya skenario, strategi, media pembelajaran yang tepat, kita akan tetap berinteraksi dengan bagus. Oke, terus apakah kondisi dari Munawarah saat seorang guru mengajar di kelas masih terlihat beberapa siswa yang tidak duduk diam dan beberapa diantaranya mengantuk dan tidak fokus, sedangkan yang lain membuat kegaduhan? Apakah kondisi tersebut disebabkan oleh kurang matangnya guru dalam menguasai keterampilan dasar? Adakah keterampilan lainnya yang patut dimiliki oleh seorang guru? Ya, kita masih membahas masalah dasar. Jika siswa ribut, otomatis memang kamu belum memiliki keterampilan dalam mengajar. Maka saya bilang begitu, artinya kamu tidak memiliki yang namanya strategi, tidak menggunakan strategi yang matang, tidak menggunakan media yang bagus, sehingga semuanya kacau. Itu keterampilan dasar itu adalah hal dasar ya. Artinya dasar itu ya landasan. Kamu seorang guru harus bisa menguasai sehingga pembelajaran bisa berjalan lancar, mulai dari strategi, rencana, skenario, dan lain sebagainya. Ya, mengapa guru diperlukan untuk memahami keterampilan dasar menjelaskan ya? Ya, kita bisa berpikir, seorang guru tidak punya keterampilan dasar menjelaskan bagaimana? Berbicara di depan siswa a i u mata kemana-mana. Nah, itu menjadi suatu hal yang penting, menjelaskan bahwasanya keterampilan dasar dalam menjelaskan itu sangat penting, sehingga siswa bisa menangkap, deliverynya pas, kita bisa menyampaikan, siswa bisa menangkap. Oke, keterampilan dasar yang harus dikuasai oleh guru dasar wilayah kadang-kadang ini tujuan belajar dapat tercapai dengan sepenuhnya. Apa saja? Ya, keterampilan dasar itu adalah poin pokoknya. Di dalam keterampilan dasar itu ada strategi, metode, model, media pembelajaran, dan lainnya. Artinya itu tadi, strategi, metode, media, dan skenario, tapi semuanya harus
dikuasai. Itu dasar, itu adalah dasar ya, dasar. Bukan lanjutan dasar. Di dalam keterampilan dasar itu ada strategi, metode, model, media dan lainnya yang berhubungan pembelajaran. Itu harus dikuasai. Kemudian, nah sebenarnya pertanyaan kalau saya lihat semuanya sama. Bagaimana cara mencegah kebosanan murid saat belajar, kemudian ingin menjelaskan prinsip menjelaskan materi kepada siswa, kemudian bagaimana menghadapi sikap problematika di dalam kelas seperti berantem, tantrum, gaduh dan lainnya, kemudian ada namanya diskusinya berjalan dengan lancar, kemudian ada sebagai guru menangani jika lingkungan sangat mempengaruhi perkembangan didik. Oke, saya rangkum semua jawabannya. Artinya seorang guru dalam melakukan dalam menerapkan keterampilan dasar mengajar itu memiliki beberapa faktor, memiliki beberapa poin. Poin yang pertama adalah strategi, sehingga kegaduhan, gadung, kemudian kebosanan, kejenuhan, semua yang Anda sebutkan tadi itu tidak menjadi hal yang berarti. Dengan strategi yang tepat, metode yang tepat, model yang tepat, semua pembelajaran yang Anda keluhkan tadi, yang seperti di pertanyaan tadi, itu tidak akan terjadi. Kenapa? Karena dengan penggunaan strategi metode pembelajaran tadi, sintaksnya teratur. Kita teratur, kita mau ngapain habis ini, setelah ini kita mau ngapain, jika ada yang seperti ini kita harus ngapain, kemudian jika suasana gini kita harus ngapain. Karena kita sadar sebagai seorang pengajar kita harus bisa membawa suasana itu menjadi lebih baik. Sebagai seorang pengajar kita harus bisa membawa kelas itu memiliki suasana yang bagus, yang tentram, damai, tenang, nyaman. Jangan membawa suasana yang bosan, membawa suasana yang panas. Kalau kita memiliki strategi yang bagus, walaupun harinya panas, tetap siswa akan nyaman belajar dengan kita karena kita menggunakan strategi, media, dan model pembelajaran yang tepat. Anak-anak SD, ya, anak SD itu, kalau kamu mengajar mata pelajaran IPA, praktek di lapangan, demonstrasi walaupun panas terik, dia mau. Jawabannya kenapa? Why? Karena siswa SD itu senang dengan yang pertama, hal yang konkret. Siswa SD itu senang dengan dia itu dilibatkan dalam pembelajaran sehingga dia merasa dianggap. Ketimbang belajar di ruangan ber-AC, kamu mengajar hanya mencatat, mengerjakan tugas, mengerjakan PR, mereka lebih senang panas-panasan. Jika kamu ingin menjadi seorang guru yang profesional, jika kamu ingin menjadi seorang pengajar yang profesional, gunakanlah strategi, pahamilah keterampilan dasar dalam mengajar. Bukan hanya mengajar, bertanya, menjelaskan, semua hanya keterampilannya. Artinya mengapa dalam suasana pembelajaran kita harus bisa mengetahui letak kekuatan dan kelemahan di dalam kelas. Bosan itu pasti, jenuh itu pasti, ngantuk itu pasti. Nah, hal yang tiga itu bagaimana cara kita menghapusnya? Media pembelajaran bisa menghapuskan rasa ngantuk dengan menggunakan audio visual, gambar warna-warni, siswa SD menyukai itu, menampilkan video, siswa SD menyukai itu, membuat media pembelajaran seperti gunung, lava, dan lainnya, siswa menyukai itu, membuat berdiskusi bersama, siswa menyukai itu, ketimbang kamu menyatat, menjelaskan, memberikan tugas. Boleh memberikan tugas, boleh memberikan PR, tapi harus melakukan pembelajaran yang baik dan benar terlebih dahulu sehingga siswa tidak kesannya seperti sapi perah. Oke, sekian untuk sesi tanya jawab pada kali ini. Sampai berjumpa di video berikutnya. Jangan lupa untuk komen, share, like, and subscribe channel ini. Bila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.